Sementara itu, Maura terus berlari dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya. Maura teringat akan kejadian saat dimana kesuciannya diambil secara paksa dan dengan kasar. Maura tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Pukul 6 pagi, Maura terbangun dari tidurnya. Wanita hamil itu mengerjapkan matanya setelah nyawanya terkumpul. Maura bangkit dan duduk. Semalam ia terpaksa tidur di pelataran masjid. Maura tidak berani untuk pulang ke rumah. Ia tidak ingin kejadian buruk itu menimpanya kembali. Bagaimana caranya aku pulang ke rumah? Bajuku masih ada di rumah. Maura bergumam. Wanita itu bingung. Ia berencana untuk kembali ke rumah agar bisa mengambil pakaiannya. Maura tidak ingin tinggal bersama tantenya lagi. Ia memutuskan untuk pergi dan mencari kontrakan. Apalagi kondisinya saat ini sedang hamil. Maura tidak menyangka jika kejadian malam itu membawa benih yang kini tumbuh dalam rahimnya. Meski hanya semalam, tapi entah berapa kali mereka melakukannya. Malam itu Maura hanya bisa tanpa bisa melawan. Saat Maura tahu jika dirinya hamil, wanita itu begitu syok, bahkan pernah berencana untuk menggugurkannya. Tapi akal sehatnya masih bekerja. Maura tidak akan melenyapkan janin yang sama sekali tidak bersalah dan juga tidak berdosa. Justru yang bersalah orang tuanya karena melakukan sesuatu yang berdosa. Setelah berdiam cukup lama, akhirnya Maura memutuskan untuk pulang ke rumah. Tentunya ia tidak akan langsung masuk begitu saja. Maura harus mencari waktu di mana Om dan tantenya serta Rosa tidak ada di rumah. Maura tidak akan tinggal bersama orang seperti mereka. Mudah-mudahan mereka tidak ada di rumah. Maura sudah sampai di rumah. Wanita itu berdiri di balik pohon. Maura memutuskan untuk memantau rumah tantenya terlebih dahulu. Selang beberapa menit terlihat Tante Rianti dan Rosa keluar dari rumah. Kedua wanita itu pergi. Entahlah mereka mau pergi kemana. Maura masih terus bersembunyi di balik pohon. Setelah Rianti dan Rosa pergi, pintu kembali terbuka. Terlihat jika Handoko juga keluar. Syukurlah akhirnya Om Handoko keluar juga, gumam Maura. Wanita itu merasa lega saat melihat Om Handoko keluar dari rumah. Dengan perlahan Maura melangkah masuk ke dalam rumah. Wanita itu sengaja lewat jendela kamarnya karena pintu depan pasti dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam, Maura langsung mengambil tas lalu memasukkan baju miliknya. Sesekali ia melirik keluar jendela, khawatir jika tante dan omnya pulang. Sudah beres, lebih baik aku pergi sekarang. Maura bergegas keluar seraya membawa tas besar miliknya yang berisi baju. Setibanya di luar, Maura segera meninggalkan rumah tantenya. Sebelum berangkat bekerja, ia akan mencari kontrakan terlebih dahulu. Hanya saja Maura sedang bingung karena tidak ada uang untuk DP. Maura hanya ada uang 50.000. Apa aku ke pabrik saja dulu? Di sana aku bisa tanya sama teman-teman, mungkin ada kontrakan yang harganya murah, gumamnya. Maura memutuskan untuk berangkat bekerja terlebih dahulu. Setelah itu baru akan mencari tempat tinggal. Beruntung setelah dinyatakan hamil, Maura tidak pernah merasa mual atau pusing seperti orang hamil pada umumnya. Di kantor William tengah sibuk dengan pekerjaannya. Beruntung Ray sudah kembali. Jujur, William cukup terganggu dengan rasa mual dan pusing yang sejak bangun tidur ia rasakan. Entah penyakit apa, mungkinkah hanya masuk angin biasa atau ada gejala penyakit lain. Tuan baik-baik saja? Tanya Ray yang melihat tuannya seperti tengah menahan sesuatu yang hendak keluar dari mulutnya. Ray, tolong belikan rujak, titah William. Ray yang mendengar itu seketika diam dan menatap tuannya dengan tatapan bingung. Apakah Ray salah dengar? Kenapa tiba-tiba tuannya ingin makan rujak? Hei, kenapa diam saja? Ayo cepat belikan. Minta nanasnya yang banyak. Suara William mampu membuat Ray tersadar dari lamunannya. Baik tuan. Ray mengangguk. Gegas laki-laki itu keluar dari ruangan bosnya dan segera pergi untuk membeli rujak. Aneh, kayak orang ngidam saja. Apa mungkin istrinya sedang hamil? Ray benar-benar heran dengan tingkah tuannya yang tidak seperti biasanya. Sementara itu di ruangan William kembali memuntahkan isi perutnya, namun hanya cairan bening yang keluar. Benar-benar aneh. William mengusap wajahnya dengan gusar. Rasa mual
dan pusing benar-benar mengganggu. Pekerjaannya juga jadi terbengkalai. Benar-benar menyiksa. William berjalan keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu kembali duduk di kursi kebesarannya itu. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. Ray melangkah masuk dengan membawa satu kresek berwarna putih. Melihat asisten pribadinya kembali, William tersenyum bahagia. Bahkan William langsung menyambar kresek putih yang dibawa oleh asistennya itu. Lama banget sih. William mengambil wadah dalam kresek tersebut tanpa mengharukan asistennya itu. Ia langsung menyantap rujak tersebut. Ray yang melihatnya sampai merasa bingung sendiri. Bosnya terlihat lahap menyantap rujak yang dimintanya. Ini beneran Tuan William, Ray bergumam dalam hati, lalu menaruh sebotol air mineral di hadapan bosnya. Tiba-tiba saja pintu ruangan kembali terbuka. Sontak William dan Ray menoleh. Terlihat jika Soraya, ibunda William, tengah melangkah masuk ke dalam. Wanita itu cukup terkejut saat melihat putranya sedang memakan rujak. Ternyata bukan hanya asistennya saja yang merasa heran, ibunya pun demikian. William, ini beneran kamu? Soraya mendekati putranya yang nampak sedang asyik memakan rujak. Ma, tumben kesini. Ada apa? William mendongak dan menatap ibunya sekilas, lalu segera menghabiskan rujak miliknya itu. Tuan, Nyonya, saya permisi. Ray memilih untuk keluar karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Soraya mengangguk. Wanita yang usianya sudah tidak mudah lagi itu memilih untuk duduk di sofa. Ada apa, Ma? Tanya William selesai memakan rujak. Laki-laki itu bangkit dan berjalan menghampiri putranya. William ikut duduk di sofa. Mama mau tanya, apa benar kalau kamu yang memodali usaha Erika, mama mertua kamu? Pertanyaan yang Soraya ajukan cukup membuat William diam. Dari mana ibunya tahu? Apa ibu mertuanya yang sudah memberitahu? Memangnya kenapa, Ma? Namanya Valerie, mama William juga kan? Jadi nggak ada salahnya kan kalau William tapi yang kamu lakukan itu terlalu berlebihan. Tugas kami itu untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan Valerie, bukan mamanya. Lagi pula Erika masih punya anak yang lain kok, potong Soraya dengan cepat. Ia benar-benar tidak suka atas apa yang dilakukan oleh putranya. Mendengar itu, William memilih diam karena melawan juga percuma. Mama datang ke sini hanya untuk bahas masalah itu. William bersuara, tidak, Mama hanya ingin mengingatkan minggu depan adalah hari untuk memperingati kematian Papa. Kamu tidak lupa kan? Ujar Soraya memperingati putranya. Iya, Ma, William tidak lupa kok, sahut William. Ya sudah, Mama masih ada urusan yang lain. Oh ya, sejak kapan kamu suka makan rujak? Kayak orang ngidam saja. Atau jangan-jangan Valerie lagi hamil? Lalu, ujar Soraya yang merasa heran dengan putranya itu. Sedangkan William masih diam. Entah kenapa ia justru teringat. Ya sudah, Mama pergi sekarang. Soraya bangkit dan beranjak meninggalkan ruangan tersebut. Sementara William masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah berhasil kabur dari rumah, kini Maura tinggal di kontrakan. Meski sempit, setidaknya ia merasa nyaman karena tidak lagi mendapat gangguan dari keluarga tantenya. Maura harus lebih giat bekerja agar bisa mengumpulkan uang karena ia membutuhkan biaya untuk lahiran nanti. Sejujurnya Maura selalu merasa sedih saat mengingat nasibnya, tapi Maura berusaha tegar untuk menjalaninya. Maura tidak ingin menjadi wanita yang lemah. Ia harus kuat agar bisa melindungi anaknya kelak. Pernah terlintas di benaknya untuk meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang merampas kesuciannya dulu, tapi rasanya tidak mungkin karena orang yang membelinya pasti bukan orang biasa. Kini usia kehamilannya sudah menginjak 5 bulan dan selama 4 bulan ini Maura hidup seorang diri. Namun ia merasa lebih bahagia. Maura juga bisa menyimpan uang gajinya tanpa harus dirampas oleh tantenya karena Maura yakin biaya untuk melahirkan nanti pasti tidak sedikit. Belum lagi biaya cek kandungan setiap bulannya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Sekarang tinggal
Setelah itu berangkat bekerja. Sayang, sehat-sehat ya. Maura mengusap perutnya yang sudah mulai membuncit. Meski hanya makanan sederhana, tapi Maura harus tetap bersyukur karena banyak di luaran sana orang yang lebih susah darinya. Beruntung Maura masih bisa bekerja di tempat yang layak, meski hanya sebagai pekerja pabrik. Namun setiap bulannya Maura masih mendapatkan gaji. Baru saja Maura mengambil nasi, tiba-tiba suara gedoran pintu terdengar begitu keras, bahkan diikuti dengan suara teriakan. Entah apa yang terjadi. Karena penasaran, Maura bangkit dan beranjak menuju pintu ruang tamu. Saat pintu terbuka, Maura cukup terkejut saat melihat para warga dan tetangganya sudah berdiri di teras depan. Ini dia orangnya, ngakunya pekerja pabrik tapi tidak taunya kerjanya jual diri, ucap salah satu wanita berambut ikat. Maaf, ini ada apa ya? Tanya Maura yang benar-benar bingung. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu anak buahnya Mami Mary kan? Perempuan kotor, Kak. Perempuan kotor. Kamu tidak pantas tinggal di sini. Ibu berambut pendek itu tiba-tiba menyeret Maura hingga keluar dari rumah. Anak dalam kandungan kamu ini anak haram. Sekarang juga kamu pergi dari sini, karena di sini tidak menerima perempuan pendosa seperti kamu, ucap ibu berambut ikal. Mendengar itu, Maura menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka kenapa mereka tega memfitnahnya. Tolong jangan usir saya, dan saya bukan anak buahnya Mami Mary. Saya benar-benar bekerja di... Alah, tidak usah membela diri. Sekarang bereskan barang-barang kamu dan angkat kaki dari sini. Kontrakan ini sebentar lagi akan ada yang mengontraknya. Ibu pemilik kontrakan langsung memotong ucapan Maura. Usir saja dia. Selain menjadi wanita panggilan, dia juga sering merayu suami orang. Bahkan suami saya hampir menjadi korbannya. Apa ibu-ibu mau nanti suaminya digoda sama dia? Suara yang tidak asing di telinga membuat Maura mendongak. Tante, Maura cukup terkejut saat mendapat Tante Rianti sudah ada di belakangnya. Ibu kenal dengan dia? Tanya ibu berambut pendek. Dia keponakan saya, tapi sudah saya usir setelah tahu dia bekerja menjadi wanita panggilan. Bahkan dia sempat menggoda suami saya, adunya. Sontak ibu-ibu yang ada di sana percaya dengan ucapan Rianti. Tante itu tidak benar. Aku tidak pernah menggoda Om Handoko. Justru Om Handoko yang berniat untuk melecehkan aku, ujar Maura membela diri. Karena kejadian yang sesungguhnya memang seperti itu. Maura lah yang menjadi korban. Diam kamu. Sudah ketahuan salah tapi tetap saja tidak mau ngaku. Sekarang kamu pergi saja dari sini, saut Rianti dengan ucapan mata yang tajam. Ayo ibu-ibu, kita usir saja dia dari sini. Rianti kembali bersuara dan meminta ibu-ibu yang lainnya untuk segera mengusir Maura. Ayo cepat bereskan barang-barang kamu dan pergi dari sini. Dengan paksa, ibu-ibu tersebut melemparkan barang-barang milik Maura keluar dari kontrakan. Maura hanya diam karena melawan pun tidak mungkin. Terlebih mereka sudah kemakan omongan Tante Rianti. Maura tidak menyangka dari mana tantenya tahu kalau ia tinggal di kontrakan. Jarak rumah dan kontrakan sangat jauh. Apa mungkin selama ini ada yang membuntutinya? Rianti tersenyum puas saat melihat para ibu-ibu melemparkan barang serta baju milik Maura. Terlebih saat melihat Maura yang pasrah sembari mengumpulkan baju miliknya dan dimasukkan ke dalam tas. Tontonan yang sangat cukup menyenangkan hati. Rianti berharap setelah ini hidup Maura semakin menderita. Rianti tersenyum puas saat melihat para ibu-ibu melemparkan barang serta baju milik Maura, terlebih saat melihat Maura yang pasrah sembari mengumpulkan baju miliknya dan dimasukkan ke dalam tas. Tontonan yang cukup menyenangkan hati. Rianti berharap setelah ini hidup Maura semakin menderita. Maura menyeka air matanya. Ia harus tetap kuat dan jangan lemah. Setelah bajunya masuk ke dalam tasnya dan dirasa tidak ada yang tertinggal, Maura melangkah meninggalkan para ibu-ibu yang masih berkumpul. Maura bertekad untuk membuktikan kepada mereka jika ia tidak seperti yang dibicarakan. Ya Allah, aku harus kemana sekarang? Maura menghentikan langkahnya di pertigaan. Haruskah ia membawa tasnya ke tempat kerjanya lebih dulu? Lebih baik sekarang aku kerja dulu. Maura menghampiri tukang ojek yang ada di pangkalan. Ia sudah biasa berangkat ke pabrik menggunakan ojek. Bang, biasa ya, ujar Maura.
"Baik, Neng." Lelaki parubaya itu mengangguk. Setelah itu, Maurah naik dan menaruh tas miliknya di pangkuan. Perlahan motor melaju membelah jalanan yang lumayan ramai. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini Maurah sampai di pabrik. Usai membayar ojek, wanita hamil itu melangkah masuk ke dalam. Belum sempat menuju tempat kerjanya, tiba-tiba ada yang memanggil dan memintanya untuk ke ruangan sang bos. Dengan terpaksa Maurah melangkah menuju ruangan bosnya. "Permisi, Bapak memanggil saya?" "Iya, ini gaji kamu untuk bulan ini, sekaligus uang pesangon untuk kamu." Pak Martin menyerahkan amplop berwarna coklat. "Maksud Bapak saya dipecat?" tanya Maurah untuk memastikan. "Iya, sekarang kamu bisa keluar dari ruangan ini," menyuruh Maurah untuk keluar dari ruangan tersebut. "Tapi Pak, apa salah saya?" ujar Maurah yang benar-benar heran kenapa dirinya tiba-tiba dipecat. Tanpa menjawab pertanyaan dari Maurah, Pak Martin beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangan. Melihat itu, Maurah ikut keluar dan berusaha untuk mengejar Pak Martin, tapi sayang bosnya sudah pergi menggunakan mobil. Entah hendak pergi kemana, Maurah menghela nafas. Sudah difitnah, diusir, dan sekarang dipecat. Merasa percuma, Maurah memutuskan untuk pergi. Sekarang ia bingung harus kemana. Tidak mungkin Maurah kembali lagi ke rumah tantenya. Sejujurnya Maurah masih heran kenapa tiba-tiba ia dipecat. Ia tidak merasa membuat kesalahan, atau mungkin semua itu ulah tantenya. Maurah berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba saja sebuah tangan menariknya. Dengan terpaksa ia menoleh. Maurah cukup terkejut setelah tahu siapa yang menariknya. Perasaannya sudah tidak enak. Apa selama ini Tante Rianti selalu mengikutinya? Meski begitu, Maurah berusaha untuk tetap bersikap tenang. "Mau apa Tante ngikutin aku?" Maurah menarik tangannya yang dicekal oleh Tante Rianti. "Pulang ke rumah, kamu itu harus bekerja untuk saya. Kenapa kamu kabur?" ujar Rianti seraya menunjuk-nunjuk wajah Maurah. "Aku nggak mau." Maurah melangkah meninggalkan Tante Rianti. Melihat itu, gegas Rianti mengikuti langkah keponakannya itu. Ia harus bisa membawa Maurah pulang ke rumah. Keponakannya itu adalah sumber uang untuknya. "Saya tidak peduli, pokoknya kamu harus ikut pulang." Rianti berusaha untuk menarik tangan Maurah. "Aku nggak mau." "Tante, lepas." Dengan terpisah, Maurah menggigit tangan Tante Rianti. Setelah itu ia berlari meninggalkan tantenya. Maurah tidak ingin kembali lagi ke rumah. Melihat Maurah yang kabur, Rianti berteriak memanggil keponakannya itu. Namun Maurah sama sekali tidak menghiraukan teriakan tantenya. Pukul 5 sore William sudah sampai di rumah. Hari ini ia memang pulang lebih awal. Ternyata rasa mual dan pusing masih berlaku sampai hari ini. Bukan itu saja, William juga kerap kali menginginkan sesuatu yang biasanya diinginkan oleh wanita ngidam. Jujur, hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi untuk bekerja menjadi berkurang. "Mas, untuk apa kamu beli susu khusus wanita hamil?" Valerie protes saat melihat suaminya pulang membawa susu khusus untuk wanita hamil. "Aku lagi pengen susu itu." "Memangnya kenapa sih?" William melepas dasi yang melingkar di lehernya, lalu menggulung lengan kemejanya sampai ke siku. "Kamu tuh aneh banget sih, Mas. Udah hampir 4 bulan kamu kayak gini. Kayak orang ngidam. Suka minta makanan yang aneh-aneh lagi," protesnya. Valerie benar-benar kesal dan juga bingung dengan sikap dan tingkah suaminya itu. "Aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini." William menjatuhkan bobotnya di tepi ranjang. Ia sendiri bingung kenapa bisa mengalami hal tersebut. "Waktu periksa ke dokter bilangnya sakit apa?" tanya Valerie, yang kini masih berdiri di hadapan suaminya. "Nggak bilang sakit apa, katanya sehat, tekanan darah dan yang lainnya normal," jawab William. "Kata mama aku mengalami ngidam simpatik. Apa mungkin kamu lagi hamil? Tapi kita tidak tahu, secara kamu nggak ngalamin ngidam," ujar William seraya menatap wajah istrinya. "Aku hamil. Nggak mungkin lah, Mas. Kemarin saja baru selesai datang bulan," saut Valerie. Mendengar jawaban istrinya membuat William diam. Tiba-tiba saja ia teringat akan Maurah. Apa mungkin Maurah hamil anaknya? Tapi saat ditanya katanya hamil anak suaminya, William menghembuskan nafasnya. Lalu
Lalu kapan kamu akan hamil? Kita sudah cukup lama menikah, tidak ada salahnya kan kita punya anak? Aku belum ingin, Mas. Aku juga belum siap dengan perubahan tubuhku. Jika aku hamil nanti, badanku bisa melar setelah melahirkan nanti, ungkap Valerie. Mendengar jawaban dari istrinya, William kembali menelan rasa kecewa lagi. Terus kamu siapnya kapan? Kita menikah agar mendapat keturunan. Lagi pula kamu bisa olahraga setelah melahirkan nanti. Kamu juga bisa melakukan perawatan agar kamu tetap tampil cantik, ujar William yang mulai tersulut emosi. Sebagai laki-laki dewasa, setelah menikah pasti yang diinginkan anak. Tapi entah kenapa Valerie selalu bilang belum siap, takut badannya melar usai melahirkan, padahal sekarang zaman modern, tapi pikiran kuno. Pokoknya aku belum siap, Mas. Kamu jangan maksa dong. Valerie yang kesal segera keluar dari kamar, meninggalkan suaminya sendiri. William menghembuskan nafasnya dengan kasar. Apa salah seorang suami yang menginginkan seorang anak? Lebih baik aku mandi saja. William melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah, Valerie memilih untuk duduk santai di taman samping rumah. Jujur, Valerie selalu kesal saat William membicarakan soal anak dan kapan hamil. Sebagai wanita yang sangat memperhatikan penampilan, Valerie tidak ingin tubuhnya kendor dan melar saat hamil dan setelah melahirkan nanti. Itu sebabnya ia memilih untuk menundanya lebih dulu. Mas William, kenapa sih anak terus yang dibahas? Memang gak ada apa pembahasan yang lain? Valerie menggerutu sebal. Wanita itu mengambil handphone miliknya. Terdapat pesan yang baru masuk dari ibunya. Malam yang gelap kini tergantikan oleh terangnya sinar mentari. Pagi ini William sudah siap dengan pakaian kotornya, sedangkan Valerie masih bersembunyi di balik selimut. Sejujurnya, William ingin istrinya bisa bangun lebih awal dan menyiapkan segala kebutuhannya. Tapi mau bagaimana lagi? William pernah menyinggung soal itu, tapi Valerie sama sekali tidak menanggapinya. Sayang, aku berangkat bekerja ya, ucap William berpamitan. Iya, Valerie menjawab dengan malas. Jangankan mengantarkan sampai teras depan, mencium punggung tangan suaminya saja tidak. Setelah itu, William bergegas keluar dari kamarnya. Ia baru ingat kalau pagi ini ada meeting. Di bawah, Ray sudah menunggu. Asistennya itu selalu datang tepat waktu. William segera masuk ke dalam mobil. Setelah itu Ray langsung melajukan kereta besi itu meninggalkan halaman rumah. Tuan, nanti siang Tuan Richard akan datang, ujar Ray memberitahu. Oke, kamu atur saja waktunya, sahut William. Satu lagi Tuan, kemarin Nyonya Besar meminta saya untuk membatalkan rencana Tuan yang akan membiayai pernikahan adik Nyonya Valerie, ujarnya lagi. Mendengar itu sontak William diam. Mama selalu seperti itu, William bergumam. Lakukan sesuai rencana untuk mama saya yang akan urus, kata William, sedangkan Ray hanya mengangguk patuh. Perputaran roda 4 yang membawa William kini sudah berhenti di pelataran kantor. William segera keluar setelah pintu dibuka oleh asistennya. Setelah itu mereka beranjak masuk ke dalam gedung. William segera melangkah menuju lift agar cepat sampai di ruangannya yang ada di lantai 5. Belum sampai lift, tiba-tiba terdengar ribut-ribut dari arah meja resepsionis. Karena penasaran, William menghentikan langkahnya dan melangkah menuju meja resepsionis. Terlihat seorang wanita hamil tengah berdebat dengan pegawainya, namun lebih tepatnya memohon. Saya mohon Mbak, jadi oke juga tidak masalah. Saya sangat membutuhkan pekerjaan, terdengar wanita hamil itu tengah memohon. Mendengar suaranya seperti tidak asing di telinga William. Tuan, Ray bersuara dan mengingat tuannya kalau meeting akan segera dimulai. Sebentar, William mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Ray diam. Maaf, tapi perusahaan ini tidak ada lowongan pekerjaan, ujar pegawai resepsionis tersebut. Mbak, saya mohon, sekali lagi saya minta maaf. Perusahaan ini tidak membuka lowongan pekerjaan. Lebih baik Mbak keluar dari sini. Kalau tidak, saya akan... Ada apa ini? Tanya William. Sontak pegawai resepsionis tersebut serta wanita hamil itu menoleh. Ini Tuan, dia mau melamar pekerjaan. Tapi bukankah di perusahaan ini tidak ada lowongan? Pegawai resepsionis itu menjelaskan. William diam, tapi matanya tidak bisa lepas dari wanita hamil yang ada di hadapannya itu. Ya, dia Maura.
kamu benar-benar ingin melamar pekerjaan? Tanya William. Matanya terus menatap wajah Maura yang sedikit pucat, sedangkan Maura masih diam. Ia tidak menyangka jika bos di perusahaan tersebut ternyata orang yang pernah menolongnya.